Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih bisa diberi kesehatan dan kesempatan, yaitu di ruang guru kita yang kita cintai ini dalam rangka presentasi budaya positif oleh Debbie Susanti SPD. Baik, tidak banyak yang saya sampaikan di sini. Pertama adalah ucapan terima kasih saya kepada Ibu Kapsek atas kesempatan dan dukungannya kepada saya selama ini, baik dari awal saya tes sampai saya lulus, sampai kegiatan, sampai hari ini dengan dukungan yang sangat maksimal. Begitu juga saya ucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan teman sejawat saya yang mendukung, memberi masukan kepada saya selama menjalankan program calon guru penggerak ini. Di sini, dan saya juga sebenarnya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada murid, karena murid di sini banyak terlibat juga dalam kegiatan saya. Nah, baik, untuk bersingkat waktu saya akan menjelaskan presentasi saya hari ini tentang penyerapan budaya positif. Nah, di sini penyerapan budaya positif ini merupakan tugas aksi nyata kami dari calon guru penggerak, yaitu tentang budaya positif yang kita terapkan di sekolah. Nah, ini sebenarnya melalui beberapa rangkai. Modul pertama yaitu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Berikutnya nilai dan peran guru. Nah, berikutnya ketiganya adalah visi guru penggerak, dan terakhir adalah budaya positif yang akhirnya akan dari tiga tadi, dari budaya filosofi, dari peran dan nilai guru penggerak, serta visi guru penggerak ini akan diterapkan secara konkret itu di budaya positif. Nah, jadi di sini yang saya pertama, budaya positif sekolah. Apa itu budaya positif? Suatu perwujudan dari kebiasaan nilai-nilai kebajikan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, ini artinya nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan ini yang sama-sama kita yakini ada manfaatnya bagi kita semua. Nah, budaya ini kebiasaan-kebiasaan yang positif melahirkan budaya yang positif sehingga menjadi nilai universal. Artinya bukan guru itu saja yang punya, tetapi sekolah, semuanya warga sekolah. Ini yang dinamakan budaya positif. Nah, tentunya dalam hal ini tidak akan terwujud kalau tidak ada kerjasama warga sekolah. Misal, saya guru penggerak ingin menciptakan budaya positif seperti ini. Kalau tidak didukung sama kepala sekolah atau rekan lainnya, ini akan canggung. Kok ibu ngajarnya seperti itu ya? Yang guru lain kan seperti itu ya. Jadi akhirnya ini ada karena mungkin selanjutnya kami akan menerapkan pembelajaran yang berbentuk seperti itu. Kami ingin memberitahu sebelum itu bahwa kita perlu membudayakan positif. Jadi ini bermanfaat bagi kita semua. Jadi awalnya mulai dari guru. Jadi nah, contoh budaya positif yang simpel, yaitu sebenarnya ke sekolah kita kan udah SMP ya, ini jarang kita lakukan karena memang kita ini bukan satu atap, tapi karena lingkungan kita tidak mendukung itu, tapi dengan ringannya itu adalah salam. Kalau memang ini jarang kita lakukan, karena kenapa memang kondisi sekolah kita yang tidak memungkinkan. Tetapi ini salah satu contohnya. Yang kedua, bisa dengan adalah seperti 5S, senyum, sapa, santun. Artinya di sini saat bertemu kita lihat tersenyum, itu sudah budaya positif. Nah, gimana caranya kita yang duluan tersenyum? Karena kita nggak tahu anak murid kita ke sekolah kadang rasa kusuk, jadi dia nggak sempat senyum. Kita duluan senyum. Nah, jadi sapa. Berikutnya seperti itu lagi. Yang kedua, contoh sederhananya adalah berdoa sebelum dan sesudah belajar. Nah, ini semuanya kita sudah terapkan. Nah, sebelum belajar kita berdoa dulu, sebelum belajar dan sesudah. Sebelum pulang, memang sekarang sudah bergeser itu, tetapi kami meminta ini kerjasamanya ini mulai kita tumbuhkan lagi. Caranya gimana? Iya, sebelum masuk, kalau saya tegak dulu depan. Suruh dia berdoa, kita tegak. Kalau enggak, begitu dengar bunyi seringai mereka langsung kocar kacir. Nah, ini udah kebablasan. Nah, ini disinilah fungsi kita sebagai guru itu kembali lagi dengan budaya positif, yaitu berdoa. Sebelum berdoa
eh, sebelum pulang mereka kita tunggu, jadi kita tahu. Kadang ada anak pas kita salam dia panas badannya, ternyata dia murung di kelas tadi dia demam. Nah ini ada hubungannya kan, berarti budaya positif dengan salam ini sangat bagus. Nah berikutnya disiplin. Disiplin ini memang kita tidak bisa pungkiri bahwa daerah kita ini dengan beraneka ragam latar belakang budaya, sosial, ekonomi dan perlakuan sosial. Jadi di sini disiplin itu nggak tahu, kita memang mungkin mereka lagi mencari jati diri. Disiplin di sini bisa kita saat masuk kelas kita lihat aja dulu bentuk kelasnya gimana, kelasnya udah rapi, kita siapkan dulu. Kalau belum rapi jangan dulu duduk. Jadi kalau menurut saya ini ya perlu kita disiplin, karena sangat sebelum disiplin pembelajaran tidak akan berlangsung. Nah kenapa penting budaya positif ini diterapkan di sekolah? Pertama, pengembangan budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur serta akhlak mulia. Nah ini hasil akhirnya adalah bertanggung jawab, berbudi pekerti luhur serta akhlak mulia. Kalau tiga ini anak kita sudah punya, apapun rintangan, apapun pengaruh dari luar itu sangat tidak mempan untuk mempengaruhi mereka. Jadi di sini pengembangan ini kita menumbuhkan motivasi intrinsik, artinya dari diri mereka. Jadi dengan kebiasaan yang kecil tadi itu akan menumbuhkan mungkin 2 hari, 3 hari dengan membudayakan ini akan menjadi bagian dari kebiasaan, sehingga muncul motivasi intrinsik dari diri dia. Misalnya saat bertemu dengan kita di luar, jadi sering dia nunduk kepala, kita juga jawab nunduk kepala. Jadi istilahnya karena sering kebiasaan di sekolah, pas ketemu di luar dia akan biasa seperti itu. Nah, harapannya pertama perubahan paradigma, yang kedua konsep disiplin positif, ketiga keyakinan kelas, 4 pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, 6 segitiga restitusi. Baik, saya akan jelaskan satu persatu. Pertama, perubahan paradigma. Nah, perubahan di sini adalah perubahan paradigma ini artinya perubahan pandangan kita selama ini. Karena pada modul kami yang nilai dan guru penggerak, setelah saya mempelajari itu sangat bergeser. Nah, ini pertama, menurut GHD, pendidikan hanyalah sebuah tuntunan kepada anak yang mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Artinya di sini menuntut. Jadi kita di sini menuntut. Misalnya anak kita tidak bisa buat anak bisa berjalan. Anak harus bisa duduk. Anak harus bisa berbicara. Tetapi kita hanya bisa menuntut bakat-bakat dan minat yang mereka punya. Misalnya saat anak belajar berjalan, kita hanya bisa memegang tangannya. Nah disinilah artinya bahwa kita itu menuntut, hanya bisa menuntut. Kita tidak bisa membuat anak itu berjalan. Misalnya umur 8 bulan kita memaksa berjalan, tidak bisa. Semuanya itu adalah kita hanya menuntut. Saat dia udah masuk tahapnya, kita hanya menuntut supaya tidak terjatuh. Nah ini di sini menuntut seperti itu juga. Di sini bahwa kita guru hanya menuntut bakat yang dibawa, yaitu kodrat alam seorang anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam artinya sifat batin yang dia bawa waktu lahir. Kita nggak bisa. Sedangkan kodrat zaman itu lingkungan dia berada. Kita nggak bisa samakan orang Bengkulu dengan orang Lebong karena budayanya berbeda. Nah, jadi penerapan pembelajarannya juga misal kita menggunakan IT mau disamakan dengan SMP 1. Jadi kalau di SMP kita misalnya mau membuat pembelajaran media TikTok, hanya beberapa yang bisa. Nah ini contohnya adalah kodrat zaman, yaitu kodrat di mana anak berada. Berikutnya, guru dapat diibaratkan sebagai halnya seorang petani. Nah di sini petani artinya kita guru ternyata selama ini mengatakan bahwa anak sama dengan saat saya masuk memberi materi, bagaikan saya memasukkan air ke dalam gelas, saya yang isi. Ternyata itu salah. Karena guru hanya sebagai
Petani artinya dia menanam bibit yang sudah kita dapat, yang sudah dia miliki, karakternya misalnya jagung, ya udah tanam jagung. Nah jadi petani ini hanya bertanam jagung untuk menumbuhkan bagaimana tumbuhnya, apakah bagus apa tidak, inilah lahan sekolah lingkungan. Sedangkan kita sebagai pendidik yaitu sebagai yang merawat, bagaimana mengatasi hamanya misalnya dari yang gangguan lain sehingga dapat menjadi tumbuh secara maksimal. Jadi di sini kita ngurus sebagai petani artinya kita ini hanya bisa memfasilitator mereka, membantu mereka mencapai keselamatan yang setinggi-tingginya. Berikutnya adalah pembelajaran berpihak kepada murid. Nah di sini sebenarnya Ki Hajar ini zaman kolonial dulu dia mengatakan bahwa berpihak pada murid dengan dibangunnya taman siswa. Nah sekarang ini tuh mulai, kalau sekolah sebagai wadah yang anak senangi, sekolah itu tempat anak mengeksplor diri yang dia rindukan, tempat kedua dari rumah, itu akan membuat anak itu berkembang dengan baik. Nah jadi di sini pembelajaran berpihak pada murid, seandainya kalau selama ini saya nggak tahu teman-teman, selama ini saya di kelas itu selalu menekankan cara saya belajar. Anak-anak harus saya jadi center, saya jelaskan, anak-anak harus ngerti. Nah ternyata setelah kembali dengan filosofi KHD ini tidak. Anak yang melakukan karena pembelajaran itu adalah proses yang dinilai. Hasil adalah nilai tambah. Karena di sini adalah murid yang mengerjakan hasilnya untuk murid. Berikutnya menurut teori kontrol. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nah, ini yang sedang terjadi. Nah, apa yang dinamakan teori kontrol ini sebenarnya kita tidak bisa mengontrol orang. Tetapi seperti kita di dalam kelas, kita bisa mengontrol orang, murid kita, itu karena mereka merasa tidak mau dikontrol. Tapi pada dasarnya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrolkan diri adalah diri kita sendiri. Contohnya, siswa kita tidak bisa memaksakan anak harus seperti ini, harus seperti ini. Walaupun dia memaksakan diri, tetapi hasilnya tidak maksimal. Jadi teori kontrol di sini adalah fungsinya untuk mengontrolkan diri. Itu tergantung dari jiwa orang itu mau dikontrol atau tidak. Nah ini di sini. Nah, jadi teori kontrol ini sebenarnya anak juga setiap melakukan kesalahan itu sebenarnya ada motivasinya. Jadi teori kontrol ini bahwa anak melakukan sesuatu baik positif maupun negatif itu ada tujuannya. Misal anak melempar sesuatu, mungkin iseng, nah, itulah tujuannya iseng. Nah jadi teori kontrol di sini dia memandang bahwa dosen ini memandang bahwa setiap tindakan sekecil apapun itu ada tujuannya, motivasinya, mungkin kesenangan, mungkin iseng dan sebagainya. Berikutnya konsep disiplin positif. Kebanyakan guru berpendapat bahwa kalau saja anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar dan terusnya. Menghubungkan kata disiplin bisa dilihat sendiri menurut KHD, dan dosen menyatakan disiplin diri mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nah di sini dia mengatakan bahwa disiplin diri artinya untuk sebelum mendisiplinkan murid kita juga dulu disiplin. Nah jadi sebelum mengontrolkan orang lain kita harus mengontrol diri kita sendiri. Seperti misalnya mau anak buat tugas secara rapi, sedangkan kalau gurunya menjelaskan secara sekilas mungkin tidak bisa tersampaikan. Jadi ini yang dinamakan belajar mengontrolkan diri baru orang lain dulu, sehingga nilai itu bisa dihargai. Kita saat kita mengontrol orang, apa yang kita sampaikan dihargai. Nah berikut adalah keyakinan kelas. Nah di sini ada perbedaan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini mungkin selama ini saya yakin teman-teman di kelas itu sudah menerapkan peraturan. Kalau peraturan dengan keyakinan beda, ini beda tipis. Kalau keyakinan itu berupa kesepakatan. Artinya kalau selama ini kita masuk, kalian harus mengumpulkan tugas ini. Nah, jadi kalau untuk optimal pembelajaran
sebaiknya setiap guru mata pelajaran membuat kesepakatan belajar sebelum awal semester. Jadi saat kita menemukan masalah saat berjalan, kita bisa kembalikan dengan kesepakatan kita tadi. Jadi keyakinan kelas di sini atau keyakinan sekolah ini, keyakinan sekolah sebenarnya waktu penerimaan itu kan sudah kita sosialisasi dengan anak melalui kegiatan penerimaan siswa baru. Nah, yang belum ini mungkin kita penerapannya kurang, yaitu penerapan di mata pelajaran. Jadi sebenarnya untuk lebih optimalnya ini kita membentuk keyakinan belajar kita di kelas, yaitu disusun bersama. Kalau keyakinan kelas, guru juga harus patuh. Misal, ini misalnya kesempatan kelas, jaga kebersihan ruang kelas kita. Nah, ini guru juga. Misal seperti saya kan udah sering bawa anak nih ke sekolah, ke kelas. Nah, gimana cara memberi contoh dengan murid? Saya sudah anak saya makan, saya minta dia sapu, atau saya yang menurut sampah masukkan ke kotak sampah. Nah, jadi ini karena kesepakatan atau keyakinan kelas ini diyakini bersama. Oh my God. Nah, jadi itu kesepakatan kelas ya. Berikutnya yaitu keyakinan kelas ini itu lebih mudah kita ukur kedudukannya. Berikutnya adalah yang saya jelaskan adalah tentang 5 kebutuhan dasar anak. 5 kebutuhan dasar anak ini disinilah peran kita guru, yaitu mengetahui. Pertama adalah peran kita sebagai 5 kebutuhan. Nah, pertama adalah yang universal, yaitu bertahan hidup. Ini sini kita semuanya bertahan hidup. Contohnya mau makan, minum, semuanya itu perlu kita dapatkan. Yang kedua adalah kasih sayang, artinya semuanya kita diterima penuh kasih sayang. Nah, kalau kita sudah menunjukkan sayang kita kepada anak ada pepatah mengatakan tidak kenal maka tak sayang. Kalau sudah sayang akan cinta. Nah, di sini mungkin apabila kita saat menegur anak, memberi instruksi dengan penuh kasih sayang dengan semua, mungkin anak itu akan lebih mudah menerap apa informasi yang ingin kita sampaikan. Berikutnya yaitu penguasaan. Di sini anak minta dihargai penguasaan dia dalam suatu bidang. Karena setiap anak kita di kelas itu dengan misalnya 32, ini 32 ragam karakter mereka. Ada yang biasa ngomong tapi teorinya kurang. Ada yang misalnya teorinya bagus, ngomong kurang. Nah, ada yang anak sama-sama tidak semua yang dia lakukan. Ngomong tidak, teori juga tidak. Nah, di sini fungsinya kita untuk menguasai, kita mencari celah bahwa dia anak itu sebenarnya butuh penguasaan. Berikutnya, yang keempat, kebebasan. Nah, di sini sebenarnya kebebasan artinya di sini anak dalam menjelaskan menjalankan tugas atau bertanggung jawabnya itu sebenarnya itu dengan kebebasan mereka. Kita tidak bisa memaksa anak ini harus pintar bahasa Indonesia misalnya, pintar matematika, tidak bisa. Karena kenapa? Ini adalah orang-orang dengan karakter berbeda. Di sinilah mereka harus melihat, kita sebagai guru melihat hal-hal tersebut. Yang terakhir adalah kesenangan. Nah, di sini tadi fungsi kontrolnya sebagai kesenangan. Di sini kebutuhannya kesenangan. Seperti saya jelaskan tadi, bahwa anak itu melakukan sesuatu itu ada motivasi. Mungkin misalnya kawannya lagi duduk, ditariknya kursi. Kalau kita pikir itu kenapa? Inilah kesenangan. Artinya kesenangan, motivasinya kesenangan. Di sini artinya bahwa anak itu memang butuh kesenangan dalam belajar. Nah, ini yang merupakan 5 kebutuhan dasar manusia. Berikutnya adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini kita sebenarnya guru ada 5. Pertama sebagai penghukum. Nah, penghukum di sini artinya kita selama ini, kalau saya ya di kelas, anak nggak mengerjakan PR, saya hukum. Nah, hukum. Kenapa kamu nggak buat tugas? Karena kamu tegak di depan sampai jam ibu angkat kaki. Nah, ini ada sistem penghukum. Nah, di sini sebenarnya sistem penghukum itu tidak dianjurkan dilakukan. Karena kenapa? Ini anak bisa berada di lingkaran negatif. Dia merasa leader.
karena nilai apa positifnya dari dia itu sudah terdorong. Nah, karena dia melakukan kesalahan, kita membuat dia berada di lingkaran negatif dari kesalahan mereka tersebut. Mereka tidak bisa bangkit lagi. Makanya walaupun kita hukum, besoknya melakukan lagi. Nah, itu yang sebagai penghukum. Yang kedua, sebagai teman. Nah, di sini sebenarnya sebagai teman ini sangat bagus. Posisinya kita menganggap bahwa kita teman mereka curhat. Nah, kenapa kamu nggak buat ini? Coba kalau seandainya kamu buat. Jadi posisi sebagai teman di sini, anak kalau dengan temannya kan dia bisa curhat, bisa menjelaskan sesuatu itu dengan rileks. Nah, di sini juga peran kita sebagai teman. Berikutnya itu sebagai pemantau, monitor. Monitor di sini artinya guru tersebut berfungsi sebagai memonitor anak. Sebenarnya ini juga bagus, tetapi kurang tepat karena kita misalnya sekali dia nggak buat PR, seperti kita manggil Davis, udah 3 kali kamu nggak buat PR. Jadi dia bersifat mengontrol, kata-katanya itu sedikit, cuma dia butuh hitungan. Itu dinamakan kontrol. Berikutnya adalah sebagai manajer. Nah, di sini yang paling bagus karena di sini guru berperan sebagai manajer. Nah, suatu perusahaan kalau manajernya bagus, hasilnya juga bagus, perusahaan itu bagus berkembangnya. Nah, di sini juga kita. Di sini para guru sebagai manajer artinya kita bisa memfasilitas anak, mengarahkan anak dengan kegiatan cara-cara kita sehingga anak itu kembali dengan karakter dia yang positif. Misal saat anak berbuat salah, kita tidak langsung menjelas kamu salah, kamu dihukum enggak. Tetapi kita bagaimana anak itu kembali lagi dengan diri mereka, dengan teman-teman mereka, dengan nilai yang positif, mereka tidak minder, tidak malu dan sebagainya, sehingga mereka bisa berkembang sesuai dengan bakat dan minat yang mereka miliki. Nah, berikutnya adalah segitiga restitusi. Di sini adalah suatu pemecahan masalah. Kita tidak bisa pungkiri bahwa di kelas kita ibaratkan ini dengan karakter dan kondisi sosial yang berbeda, itu sangat banyak sekali kasus. Nah, di sini ada masukan yaitu restitusi segitiga, cara memecahkan masalah yang bisa membuat anak kembali ke dunianya kembali. Pertama yaitu restitusi ini, yaitu menstabilkan identitasnya. Artinya di sini saat anak berbuat salah, misalnya dia melempar temannya dengan pena, kita panggil dulu, kita stabilkan. Jadi anak ini udah ngadu, udah ribut di kelasnya. Jadi kenapa dia panggil? Kita stabilkan dulu dia. Jangan kamu kau lempar. Jangan seperti itu dulu, karena akan terpojok. Nah, kalau kita menurut restitusi ketiga, kita panggil anak, kita stabilkan dia dulu. Kita tanya, kenapa nak kamu melempar? Ibu lihat kamu atau dengar dari teman kamu melempar temanmu, mengapa? Jadi dia restitusi ini dalam menstabilkan identitas, dia mudah menceritakan kepada kita latar belakang dan sebagainya. Nah, berikutnya adalah validasi tindakan salah. Nah, setelah kita tanya mengapa kamu lakukan ini, misalnya saya lempar ini karena dia ganggu saya. Nah, kita bagi lagi dengan keyakinan jelas tadi. Nah, menurut ini kalau misalnya validasinya tindakan salah, menurut kamu melempar teman itu wajar nggak? Dia menjawab kan, ya nggak wajar bu, tetapi ini. Nah, jadi kita kembalikan kepada dia. Nah, setelah itu keyakinan kelas kita tanya, baik nak sekarang menurut kamu sebelum ini melempar teman tadi, keyakinan kelas atau keyakinan belajar mana yang kamu langgar? Dia akan menjawab, iya bu, saya tidak menghargai teman. Nah, misalnya seperti itu. Dan ada misalnya kalau seandainya kita punya di dinding, jadi ini kamu iya bu, saya akan. Jadi kita tanya, kalau memang seperti itu, menurut kamu bagaimana cara kamu supaya dalam memperbaiki masalah ini? Dia, ya bu, saya akan meminta maaf kepada teman saya dan saya tidak akan mengulangi lagi. Nah, kapan kamu akan minta maaf? Ya sekarang bu. Jadi kita panggil temannya, jadi minta maaf. Kita tanya lagi pada temannya, kamu mau memaafkan? Mau. Jadi sehingga jadi kita tanya kan kenapa tadi iseng-iseng atau gimana kan, setelah itu kawannya tahu mengapa sebabnya, setelah itu masalahnya selesai. Jadi mereka kembali berteman. Jadi nilai positifnya yaitu karakter dan positifnya itu tetap ada. Jadi anak dapat berkembang
sesuai dengan harapan kita. Karena setiap anak berbuat salah itu ada tujuannya. Mungkin karena mereka lagi mencari karakter yang mereka ingin tebalkan. Semua anak punya bakat. Karena itu nanti anak itu sebenarnya bisa di dalam kelas itu beragam cara kita mengatasi anak untuk supaya bertanggung menjawab tugas. Nanti seperti itu. Selamat siang Nabila. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Nah sekarang ibu tanya, Nabila tahu kenapa Nabila bisa menjadi tukang kos? Kenapa? Tentang kamu kata KAP kepala sekolah. Nah sekarang Nabila tahu bahwa Nabila sudah berbuat salah. Nah Nabila tahu Nabila dalam masalah besar. Iya tahu. Nah sekarang ibu tanya, apa alasan Nabila melakukan atau membawa HP ke sekolah? Tidak sengaja membawa HP ke sekolah karena saya Oh jadi Nabila terbawa, jadi menginap di rumah teman nggak sempat bawa pulang. Nah semua orang itu boleh berbuat salah. Ibu juga pernah berbuat salah, tetapi kesalahan itu harus kita perbaiki karena membawa HP ke sekolah itu tidak boleh. Karena kenapa? Mengganggu aktivitas belajar. Nah sekarang ibu tanya, menurut Nabila membawa HP ke sekolah sebuah kesalahan dari keyakinan kelas sekolah kita. Kesalahan Nabila yang mana yang Nabila lakukan? melanggar kepercayaan sekolah Allah, siswa tidak boleh membawa HP ke sekolah. Iya benar, melanggar peraturan sekolah tidak boleh membawa HP ke sekolah. Nah sekarang dalam hal ini bagaimana cara atau tindakan Nabila dalam memperbaiki masalah atau memperbaiki situasi ini? Saya akan memperbaiki masalah ayah dengan tidak mengulanginya membawa HP ke sekolah. Nah, tidak membawa HP sekolah. Nah, kalau seandainya terjadi seperti kemarin karena mengingat teman-teman, bagaimana cara Nabila mengatasinya? Hari ini saya akan Baik lah, jangan bangun. Betul lah gitu ya. saya baik lagi, berlebih baik dan hati-hati lagi kalau menginap di rumah teman. Ya, itu jadi ini bisa bahwa Nabila akan berhati-hati tidak membawa HP ke sekolah. Ya, bisa kan? Bisa. Alhamdulillah. Saya dan teman saya dengan kegiatan ini bukan kami sebagai orang yang pintar, tetapi belajar berbagi ilmu yang kami dapat dari kegiatan pembelajaran kami selama ini, dan kami minta juga dukungan ke depannya. Mungkin nanti saya akan minta tolong kepada teman untuk minta melihat saya mengajar, dikoreksi atau gimana. Baik, dengan begitu saya akan memberi kesempatan untuk bertanya. Mungkin penjelasan saya tadi terlalu ngebet, ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Ada yang ditanyakan boleh. Ya, Ibu Nur Hastuti, mempersilakan. Ya, Bu, silakan. Cek. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guru-guru hebat, tim CGP yang hebat yang insya Allah nanti akan menciptakan generasi-generasi yang hebat. Sebelumnya terima kasih kami ucapkan kepada rekan kami yang sudah yang sudah memaparkan paparannya ya dari calon guru penggerak yang insya Allah akan lancar sampai akhir nanti. Setelah mengikuti prosesi dari awal pemaparan yang dilakukan oleh Ibu Arifah dan Ibu Dedi Susanti, ada banyak ilmu yang kami dapatkan, tambahan ilmu yang kami dapatkan hari ini.
Dan pemaparan tadi ada satu poin yang saya tangkap di 5 posisi kontrol, ya, karena selama ini mungkin ada hal-hal yang telah kita lakukan yang tanpa sadar, yang mungkin selama ini kita tidak tahu apa namanya. Nah, ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan, mengapa posisi kontrol penghukum tidak boleh diterapkan di sekolah? Mohon penjelasannya kepada Ibu Dewi. Mohon penjelasannya mungkin secara detail untuk kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nora Kuswiti atas tanggapannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Tini bahwa mengapa kontrol sebagai penghukum ini tidak boleh dilakukan di sekolah. Sebenarnya bukannya tidak boleh, tetapi dianjurkan tidak dilakukan. Karena kenapa? Seperti kata saya tadi, saya contohkan tadi bahwa seandainya anak kita hukum itu gak ada nilai positifnya yang datang. Misalnya anak tadi melempar murid, kita suruh anak itu melempar atau anak berbuat kesalahan, misalnya mencobek buku temannya atau tidak membuat PR, kita hukum dia tegak di depan. Kamu nggak buat PR, sekarang kamu tegak di depan sampai jam itu habis. Nah sekarang apa nilai positifnya itu Bu, hukumannya? Gak ada, yang ada anak itu malu. Dia malu di depan, dari terima capek, malahan besok-besoknya dia rasa ditertawakan, dia minder. Mungkin besok lusa ada efek fisiknya, mungkin pegal, dia akan benci sama kita, dendam. Dia merasa dendam, gara-gara itu kemarin pegal saya. Misalnya kita pak sama anak, dia dendam. Itu gak ada nilai positifnya. Malahan anak itu akan membenci kita. Nah kalau seandainya misalnya tadi tidak buat tugas, kita arahkan mengapa, itu pasti ada alasan dia gak buat tugas. Nah jadi kita arahkan dia ke nilai positif, sehingga dia tidak akan mengulangi, karena dia udah ngomong sama kita, ya Bu saya gak akan mengulangi, bagaimana caranya? Besok saya akan buat. Nah ini jadi sebagai penghukum ini sangat tidak dianjurkan karena tidak ada nilai positifnya. Contoh lain yaitu misalnya anak itu akan berada di lingkar-lingkar negatif, yaitu anak itu akan menjadi minder. Apa saat kedepannya kita kasih tugas mereka minder, nggak seadanya saja dia bertugas, karena kita sudah sejak waktu itu dia mulai minder, di hatinya kecil. Malah dia saat ketemu di depan nanti 5 tahun ke depan atau 10 tahun dia jadi orang sukses, sudah lah ibu dulu. Pernah? Mungkin sudah lah ibu dulu. Bu ya bukan. Nah saat sebenarnya Bu, nilai kebaikan yang kita tanamkan itu selalu diingat, begitu juga nilai keburukan. Saat kita misalnya anak yang bandel, saya dulu pernah punya anak sekarang jadi polisi. Kita anak saat umur kita jadi Pak Polisi, kita nggak ada dikasih duit, kita seperti ini. Cuma saat kamu di pasar, Bu, alhamdulillah, rasanya ada nilai kepuasan tersendiri seorang guru. Sangat kalau seandainya dulu kita sudah ngasih nilai buruk di mata mereka, ketemu mungkin kita kurang dikit cuma senang makan hidup, ya hilang kita. Sudah biar ibu tahu, walaupun dulu ibu punya saya seperti ini, saya sukses. Kan ini nggak baik kan Bu? Nah ini maksud saya, mengapa di sini kontrol penghukum itu sangat tidak dianjurkan. Tetapi ada kasus-kasus yang benar-benar boleh kita melakukan menerapkan kontrol penghukum ini. Misal kasus asusila, ini kan nggak ada toleransinya. Misal ini juga berkaitan dengan hukum, misalnya anak yang asusila. Nah itu mungkin di luar jalur kita seorang guru. Ini adalah mungkin penghukumnya lebih luas. Nah di sini bahwa hukum itu tidak bagus diterapkan karena tidak ada dampak positifnya, malahan ada dampak negatifnya. Nah anak akan berada di lingkar-lingkar yang tidak baik, malahan bisa anak itu dendam sama kita. Ini yang sangat kita tidak kita inginkan, karena kita seorang guru ini amal jariah kita ini, kita ajari anak ini akan berkelanjutan. Itu juga hal yang buruk. Nah jadi alangkah indahnya kalau kita dipandang orang yang sangat mereka kagumi. Nah itu penjelasan dari saya mengenai kontrol hukum. Saya rasa gimana Bu Tuti? Cukup? Cukup, terima kasih. Berikutnya
silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menyimak dari materi yang sudah Ibu sampaikan tadi dari guru penggerak, saya seperti tersadarkan ya, bahwa sebenarnya selama ini ada beberapa banyak hal yang mungkin kurang tepat yang sudah saya lakukan secara pribadi ya, saat menangani kasus siswa. Tapi ada satu poin ya yang masih rasa kurang paham ya, tolong dijelaskan lagi, apakah tentang segitiga restitusi tadi bisa diterapkan untuk di semua kasus? Tolong Ibu jelaskan lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bu Nurul atas tanggapannya. Baik, pertanyaannya itu apakah tahap restitusi segitiga ini bisa diterapkan di semua kasus ya? Sebenarnya ya, untuk di sekolah semuanya iya. Semua kasus itu kalau kita menyelesaikan secara tahap restitusi segitiga ini semuanya akan mudah. Nah, contoh misalnya anak yang tadi sering terlambat. Nah, jadi kita analisis dulu. Apa validasi tadi identitasnya dulu. Kenapa dia terlambat? Nah, mungkin Bu saya terlambat. Nah, jadi kan ini kita udah tahu. Nah, jadi berikutnya kita validasi. Apakah kamu tahu dengan kita masuk jam berapa? Tahu Bu, saya salah. Dia merasa salah sendiri. Jadi kita kita yang ngomong dia salah. Dia merasa dirinya sendiri Bu. Nah, ini contohnya. Berikutnya cara misalnya keyakinan keras. Nah, menurut kamu sekolah kita dengan kamu datanya 7.30, kamu sudah melanggar nggak? Iya Bu, saya melanggar. Jadi bagaimana ke depannya? Nah, diperbaiki. Apakah kamu akan terlambat terus? Dia akan gimana Bu ya? Bebas menceritakan. Iya Bu, saya tidak akan mengulangi lagi dengan cara saya menyetel atau bangun lebih pagi atau malam saya akan terlalu, misalnya ada anak, kenapa kamu misalnya terlambat? Saya sering nonton TV Bu sampai malam. Nah, apakah kamu tahu memang nonton TV semua adalah bagus untuk hobi, tetapi itu sangat tidak baik untuk anak sekolah kalau terlalu malam tidur. Jadi mereka sadar. Jadi kita nggak ngejudge ya anak sekolah, kamu jam berapa? Kamu jam 6, sekarang kamu masuk jam 7 belum mandi. Jadi kan kamu akhirnya terlambat. Jadi kita bandingkan dia dengan nilai positif. Jadi dia berkembang dengan pemandangan, oh nilainya saya salah. Dia yang merasa dirinya salah. Jadi bagaimana caranya? Iya Bu, mulai besok saya tidak akan tidur terlalu malam lagi. Nah, satu kan ada jalan keluar. Bisa kasih Ibu pegang omongan kamu? Iya bisa Bu. Mulai besok saya akan tidak terlambat lagi, saya tidak akan bangun lagi. Tapi alangkah bagusnya kalau misalnya hal itu dia tidak menginginnya. Tapi memang namanya kadang kenyataan di sekolah. Tapi insya Allah dengan restitusi penerapan restitusi ini dalam menyelesaikan masalah itu kalau di sekolah rasanya itu sangat bisa. Contohnya kemarin saya sudah terapkan di ruang terasi saya terhadap Nabila. Nah ternyata Nabila kemarin dia membawa HP itu karena terbawa. Dia nginap sama temannya di Sukarata, nggak sempat lagi pulang. Jadi dia suruh di HP. Nah kenapa kamu nggak taruh di dalam kantong kamu? Saya takut Bu. Nanti tahu. Jadi kalau di situ kan guru nggak tahu. Nah jadi kamu mau jadi guru, nah? Apakah kamu itu bagus tidak? Tidak Bu. Jadi gimana nanti depannya ya Bu? Kalau saya ingat lagi, saya akan menitipkan HP saya dengan teman saya. Kan itu udah penyelesaian masalah. Oh jadi Nabila kemarin terbawa, kata Ibu kan? Iya Bu, karena saya ingin rumah teman. Nggak saya sengaja Bu. Saya ingin rumah teman di Sukadata, kami barengan dan sempat lagi pulang ke rumah karena udah jam masuk. Oh seperti itu. Jadi kita tahu oh ini. Jadi ke depannya gimana? Oh ya udah. Untuk saat itu bawa HP nggak boleh, tahu ya. Kalau keyakinan sekolah kita tidak boleh bawa HP, ya Bu. Jadi kamu bersedia untuk memperbaiki, ya Bu. Saya tidak akan ulangi. Nah, alhamdulillah anak itu merasa dirinya dihargai. Ada nilai positif saat kita mengkoreksi kesalahannya, dia ada nilai positif yang mereka dapat. Jadi diajak dengan kita, gimana kamu setelah ngomong sama Ibu? Ya Bu. Padahal mungkin dengan guru ini ngomong. Nah, jadi saat kita memvalidasi kesalahannya tuh, jadi dia bercerita dengan leluasa
kepada kita. Nah, inilah fungsi restitusi. Seberat apapun masalah, selagi tidak kata ibu saya tadi berkaitan hukum, asusila mungkin ya, di luar jalur kita, rasanya kalau di sekolah semuanya bisa diterapkan untuk hal kecil maupun yang besar. Karena anak itu seperti saya dengan Dapis. Kenapa Dapis? Saya nggak punya buku. Nah kan bisa pinjam sama teman. Siapa? Dan dia pinjam. Oh ternyata selama ini teman-temannya nggak ada ngomong nih, nah mulai saat ini tugas Dapis semuanya teman, siapa yang nggak mau ibu yang pinjamkan sama kalian. Boleh ya Dapis pinjamkan buku. Kamu pinjamnya sama siapa? Sama Casey bu. Casey boleh kan? Dapis pinjam buku kamu untuk buat PR, boleh bu. Nah jadi alhamdulillah tuh ada dia buat. Nah itu kan ada nilai positifnya. Mungkin kita berkelanjutan masih jadi kebiasaan kita minta seperti itu. Nah, tapi alhamdulillah saat jam berikutnya dia bertanggung jawab. Nah ini bu, saya rasa bahwa restitusi ini bisa diterapkan di semua kasus kecuali yang kata aku tadi dan pengukur tadi yang benar-benar di luar jalan kita sebagai guru. Cukup? Cukup? Alhamdulillah. Ada lagi yang spontanitas? Mau bertanya boleh? Iya kak. Mau bertanya bu? Iya Bu Arifah. Silakan. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Walaupun kita sama-sama CGP, fasilitator kita berbeda, mungkin penjelasannya juga akan berbeda dari fasilitator Ibu ya. Tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Sebagai guru penggerak atau sebagai guru saja lakukan sebagai guru penggerak ya. Dalam melakukan proses pembelajaran, apakah kita harus memenuhi ke semua kebutuhan dasar manusia yang 5 tadi supaya pembelajaran kita itu prosesnya berjalan lancar gitu. Baik, artinya terima kasih kepada Ibu Arifah. Artinya apakah dari 5 kebutuhan dasar ini dalam mengajar kita terapkan semua, gitu ya? Oh iya. Jadi pertanyaannya yaitu 5 tadi, yaitu pertama bertahan hidup. Jadi sebenarnya 5 kebutuhan dasar ini adalah kita mengetahui 5 kebutuhan pokok yang benar-benar real anak punya. Anak punya artinya anak, semua anak itu punya 5 kebutuhan dasar. Jadi misalnya kebutuhan makan, ya so pasti kita semuanya makan, anak-anak juga makan. Nah berikutnya yaitu kebutuhan yaitu kesenangan misalnya, kesenangan. Nah di sini semua anak itu butuh kesenangan. Jadi kalau kita guru bisa membagikan kesenangan anak itu terlebih dahulu di dalam kelas itu menjadi bermakna. Saat kita menyampaikan informasi pembelajaran itu sangat mudah mereka nyerapkan. Tapi saat misalnya kita masuk sudah keruk keningnya ya gitu, dia lihat keruk kening kita sudah masuk, begini lagi. Itu apapun informasi yang kita sampaikan nggak akan nyampe, mantul. Nah jadi ini pusing kesenangan. Pusing kesenangan dulu yang kita terapkan di kelas. Artinya buat dulu anak itu merdeka dalam belajar. Jadi dia bisa mengeksplor dirinya, dia senang. Sebenarnya saya juga selama ini mengatakan anak yang tidak buat PR, anak yang nakal, tidak pernah diam itu anak nakal atau bandel. Karena sebenarnya tidak. Anak yang nakal, bandel itu cuma anak yang di sana butuh kebutuhan tadi. Mungkin anak ini tadi kurang di bagian kasih sayang. Nah, jadi dia gimana ya, minta perhatian baik dengan teman, dengan yang utama kita memperhatikan dia, karena selama ini mungkin kita hanya dengan murid-murid itu saja yang kita tekankan, yang di belakang gimana pun enggak, jadi dia ganggu temannya. Jadi di sini fungsi yang berikutnya itu memang perlu kita terapkan. Setelah mereka senang dengan ternyata kita telusuri dia berbuat kesalahan karena merasa butuh kasih sayang, jadi anak itu memang butuh kasih sayang. Pengarahannya kita memanusiakan. Memang sebenarnya pendidikan ini adalah memanusiakan manusia. Bukan kita bukannya manusia, tetapi kembali dengan kata hadir bahwa kita ini adalah manusia yang memiliki kodrat alam yaitu dan bermartabat, memiliki budi pekerti yang kita bawa sejak lahir. Disinilah artinya kasih sayang. Dengan kasih sayang, contohnya di rumah, kalau kita sering marahi anak itu sering tidak dirindukan anak kita. Nah, jadi alangkah kalau seandainya kasih sayang yang Anda butuhkan, kita menjadi sosok anak yang dirindukan, guru yang dirindukan di kelas, tapi bukan pembahasan yang lain gitu.
Ada batasan sebagai guru dan murid. Berikutnya adalah penguasaan. Nah sebenarnya setiap anak tadi, anak yang penjas, olahraga, ada yang kinetik, cara belajar anak itu kan berbeda-beda. Ada yang audio, ada yang visual, dan ada yang kinetik. Artinya anak dalam kelas itu tidak bisa kita samakan. Jadi sebenarnya disinilah peran kita sebagai guru mengetahui penguasaan anak ini cara apa dia bisa menguasai materi itu. Contoh, misalnya kalau memang tidak bisa, kita harus mengkolaborasikan dia dengan temannya. Misalnya tentang teori, membuat, kalau saya belajar bahasa Indonesia, membuat narasi, misalnya teks narasi. Anak ini kurang bisa berbicara. Kita kelompokkan dia dengan orang yang bisa berbicara, tetapi dia yang mengeluarkan ide. Jadi kan dia jadi dengan kolaborasi itu semuanya bisa. Dan dengan media yang kita kita gunakan, ada yang cara dia menyelesaikan juga, akhirnya konkret di dalam kelas itu. Yaitu misal ada yang anak cepat-cepat sambil lari-lari tapi tugasnya selesai. Ada anak yang dulu diam tapi tugasnya tidak selesai. Ada anak kita yang seperti itu. Jadi kasih sayang dulu, kita dalami dulu dengan perasaan dia dan penguasaan dia terhadap cara dia menyelesaikan masalah dia sendiri. Berikutnya adalah kebebasan. Itulah tadi kebebasan. Cara dia menyelesaikan masalah, cara dia memandang suatu konteks itu berbeda. Dengan si A yang suka ribet, itu cara dia memandang masalah itu berbeda. Nah, sebenarnya kalau bagusnya sangat menyelesaikan tugas PR di rumah, jangan kita nyatakan, nah kalian buat PR kerjakan di kertas. Nah, tapi alangkah bagusnya kalau misalnya ini tugas, tergantung kalian mau menyelesaikannya seperti apa. Yang mau punya HP boleh dengan kirim video dengan ibu, karena banyak anak yang suka sekali buat video TikTok misalnya. Nah ada yang kita, apa bu, saya boleh nggak bu ditulis tangan, karena dia tidak mampu misalnya ngeprint. Boleh nak, kamu boleh nulis tangan atau dengan mencapik kertas atau yang benar-benar apa yang kita tugaskan. Jadi maksudnya kebebasan di sini anak bebas mengeksplor cara dia bertanggung jawab di kelas. Nah itu menurut saya bahwa anak itu bebas cara dia mengeksplor diri. Ini bu, jadi gimana bu Aka? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Saya sangat sekian dari penjelasan presentasi saya hari ini tentang budaya positif. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada rekan-rekan yang telah memberi tanggapan dan masukannya kepada kami, pada saya khususnya. Saya minta dukungan ini tetap berlanjut sehingga kami masih bisa mengkontribusi diri kami di sekolah yang kita sangat cintai ini. Saya lebih dan kurang, saya minta maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Isnaini, saya guru bimbingan dan konseling SMP Negeri 21 Lembung. Setelah saya mengikuti diseminasi aksi nyata tentang perilaku budaya positif yang dipresentasikan oleh Ibu Debbie, saya jadi mengetahui bagaimana posisi kontrol dan segitiga restitusi dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan murid. Pengetahuan yang baru saya dapatkan ini sangat bermanfaat terutama bagi saya sebagai guru bimbingan dan konseling, dan untuk mendorong siswa memunculkan